Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kolose pasal 1, ayat 3-9, yang berbunyi demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya, dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu, adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami, kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudaraku, saat ini kita berada di bulan Desember, yang artinya, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal, atau hari kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus tidak lepas dari kematiannya di atas kayu salib, yang kita rayakan dengan hari raya Paskah. Paskah adalah momen yang penting dalam iman dan kekristenan, karena Tuhan Yesus mati menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari dosa dan bangkit kembali, lambang kemenangan kita. Malam sebelum peristiwa penyaliban, Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Tuhan Yesus mengajak 3 murid-Nya untuk berdoa dan berjaga. Dalam kitab Injil Matius pasal 26, ayat 39 dan 42, berbunyi demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya, dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Doa Tuhan Yesus kepada Bapa, agar kehendak-Nya yang jadi. 2 kali Tuhan Yesus berdoa, karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan dihadapi dan dialami di kayu salib. Teladan Tuhan Yesus yang dapat kita pelajari dan lakukan adalah meminta agar kehendak-Nya yang jadi. Belajar untuk menanggalkan semua kehendak, ego, dan keinginan pribadi kita, hanya kehendak dan rencananya yang sempurna yang terjadi dalam hidup kita. Bukan agenda kita, tapi kita harus mendengar dan memprioritaskan agenda Tuhan yang terjadi. Semua pasti akan mendatangkan kebaikan. Dalam kitab Injil Matius pasal 26,
ayat 40 dan 41, mengatakan, setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Langkah untuk dapat menyerahkan pada kehendak Allah. Yang pertama, minta kesanggupan Tuhan untuk berjaga-jaga dan berdoa, supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, membiarkan Roh Kudus memimpin kita, bukan kedagingan kita. Yang ketiga, memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, biarlah kita mengevaluasi diri. Apakah selama ini kita sudah melakukan kehendak Bapa, atau masih ada hal keinginan daging, kehendak diri sendiri? Dalam kitab Injil Matius pasal 16, ayat 24, mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Syarat mengikut Yesus adalah kita menyangkal diri sendiri, berani untuk memilih hanya yang adalah kehendak Allah, dan hidup sesuai kebenarannya. Pikul salib dan mengikut Tuhan, artinya kita perlu menanggalkan keinginan daging kita, keinginan mata, keinginan dunia. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu dirinya, untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, sehingga kita tidak binasa, dan dihukum di neraka. Sudah sepatutnya kita berterima kasih, dengan hidup sesuai kehendaknya. Roh Kudus mampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 2, ayat 17, mengatakan, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya." Pastikan kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, terlebih lagi, jika kita menyadari karya salib Kristus sudah menebus kita, sehingga Kristus yang hidup dalam diri kita. Dalam kitab Galatia pasal 2, ayat 20, mengatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman, dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku, dan menyerahkan dirinya untuk aku." Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus.
Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.